Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Risa, senang sekali saya Unggul bisa hadir di tengah-tengah Anda kembali dalam program acara Orkes, Obrolan Kesehatan. Oke, baik, selama 30 menit ke depan kita akan berbincang-bincang membahas tema yang sangat luar biasa. Kali ini kita mendatangkan seorang dokter spesialis ortopedi. Nah, tentunya akan membahas tentang pertulangan ini, pemirsa. Baik, para pemirsa, sebelum kita lanjut pada tema pada hari ini, saya sapa dulu para pemirsa yang menyaksikan program Orkes ini melalui channel YouTube kami di RSI Sultan Agung Semarang, maupun yang menyaksikan langsung melalui TV di publik area di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Semoga para pemirsa dan para pasien pengunjung Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baik, pemirsa, kali ini kita sudah mendatangkan seorang narasumber spesialis ortopedi. Di sebelah kanan saya sudah ada Dr. Arif Indra Prasetya, spesialis ortopedi. Nah, kali ini kalau sudah mendatangkan Dr. Arif, tentunya yang dibahas tentang tulang. Nah, kali ini kita akan membahas tentang belajar cegah osteoporosis sejak dini untuk tetap sehat dan aktif di masa tua nanti. Nah, ini kita harus belajar ini. Dari awal kita harus belajar sama ahlinya. Oke, baik. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, dokter? Alhamdulillah, sehat, semangat. Alhamdulillah, sehat, semangat, dokter Arif. Saya senang dengan semangatnya ini. Menular soalnya, pemirsa. Oke. Baik, dokter, kali ini kita akan membahas tentang osteoporosis, dok. Yaitu tentang tadi belajar mencegah supaya nanti di masa tua itu kita tidak biasanya kalau masa tua ya tidur-tiduran, tidur-tiduran ya. Tergantung sama orang lain. Betul. Yang penting nanti masa tua kita tetap aktif, pemirsa ya. Untuk itu kita akan bahas lebih detail tentang osteoporosis ini. Ya, okay. Sebenarnya osteoporosis itu apa sih, dok? Baik, ya osteoporosis ya. Jadi ada dari kedua kata, osteo dan porosis. Porosis. Oh, osteo iya. itu artinya tulang. Porosis itu artinya porotik atau pengeroposan. Oh, jadi yang mungkin orang awam sering bilang, wah tulangnya keropos. Gitu. Nah, osteoporosis sendiri merupakan suatu penyakit pada tulang, penyakit pada tulang yang menyebabkan massa tulang itu menurun. Dengan massa tulang yang menurun, maka akan menyebabkan tulang itu akan fragile, akan mudah rapuh, akan mudah patah. Mudah patah. Karena rongga-rongganya, arsitektur pada dalam tulangnya sendiri sudah tidak padat lagi, keropos gitu. Nah, memang pada dasarnya osteoporosis itu dibagi menjadi dua. Ada yang osteoporosis primer dan juga yang sekunder. Nah, untuk yang primer ini biasanya lebih sering pada wanita-wanita yang post menopause, yang sudah tidak menstruasi lagi, di mana sudah kehilangan hormon estrogennya yang menyebabkan aktivitas osteoblas, yaitu sel-sel pembangun pada tulang itu menurun. Betul. Sehingga akhirnya menyebabkan kekeroposan. Itu biasanya memang pada orang-orang tua yang lansia, yang khususnya yang wanita, maka lebih cepat riskan terjadi osteoporosis dibandingkan yang laki-laki. Berarti yang perempuan itu lebih beresiko ya, dok? Lebih beresiko karena memang selama hidupnya dia bergantung dengan estrogen. Saat estrogennya ngedrop, osteoblasnya jadi aktivitasnya jadi terganggu dan menurun. Nah, kalau untuk yang tipe 2 atau yang senilis, itu biasanya memang terjadi secara general pada orang-orang tua. Namun, osteoporosis tidak hanya terjadi pada orang tua. Osteoporosis bisa terjadi pada kelainan-kelainan tambahan yang biasa disebut dengan osteoporosis yang disebabkan karena komorbid, ya, yang misalnya pada pasien-pasien dengan gangguan tumor, ada keganasan tulang, infeksi tulang, adanya kelainan kongenital dari lahir yang menyebabkan tulangnya keropos, itu juga bisa menyebabkan osteoporosis. Tapi itu tidak kita bahas. Saat ini kita akan untuk masa tua. Osteoporosis yang untuk masa tua. Iya. Nah, kalau sudah membahas untuk masa tua ini, kapan waktu yang tepat untuk memulai, dok, untuk pencegahan osteoporosis ini? Ya, mencegah osteoporosis itu sangat erat kaitannya dengan bagaimana menjaga kualitas tulang itu sendiri. Tulang. Sehingga kapan waktu yang tepat? Sejak dalam kandungan tentunya. Sejak dalam Sehingga kandungan. Bagaimana seseorang itu nanti akan dilahirkan dengan tulang-tulang yang kuat, itu ya dari asupan nutrisi dari ibunya. Betul. Bagaimana dia selama, kan pada saat ibu hamil, pola menyusui itu juga perlu konsumsi kalsium juga. Betul. Ya, itu yang pertama. Karena kenapa?
karena selain kalsium itu digunakan untuk perkembangan janin, dia juga kalau memang asupannya tidak terpenuhi, maka janin itu akan menyerap kalsium dari tubuh ibunya malah, sehingga bisa jadi pada orang-orang hamil akan jadi lebih linu-linu, betul, pegel-pegel gitu ya, dan kemudian malah justru terjadi pengeroposan yang lebih progresif dibandingkan kalau pas saat tidak hamil. Nah, itu kenapa perlu asupan kalsium. Nah, kemudian pada saat dari anak-anak itu juga sudah mulai dibiasakan hidup konsumsi makanan-makanan yang mengandung tinggi kalsium dan juga butuh vitamin D, karena kalsium sendiri tidak bisa bekerja sendiri, dia butuh vitamin D untuk fungsinya supaya untuk memadatkan tulang, sehingga selain asupan makanan nutrisi, dia juga aktivitasnya. Ya jangan cuma main gadget di rumah tidak terpapar matahari. Kemudian makanannya juga jangan cuma fast food aja, tapi juga yang sayur, buah ya. Susu. Kenapa kok dari dulu kita selalu mengenal 4 sehat 5 sempurna. Sempurnanya itu susu ya karena itu tadi sumber kalsiumnya paling banyak di situ. Dari susu juga ya, Dok ya. Demikian juga nanti seiring bertambahnya usia, kita juga harus gaya hidup yang tidak gaya hidup yang aktif. Dengan gaya hidup yang aktif, mungkin pernah dengar iklan ya. Saya bukan bermaksud mau bermaksud untuk promosi iklan tidak, tapi salah satunya adalah dengan jalan kaki paling tidak 6.000 sampai 10.000 langkah. Itu juga untuk menambah kekuatan dan meningkatkan aktivitas osteoblasnya. Berarti jalan kaki itu termasuk pengaruh juga ya, Dok, untuk kekuatan tulang. Gitu. Jadi semakin kita beraktivitas, ya di situ ada meningkatkan vaskularisasi, pembuluh darah yang menuju ke tulang. Kemudian kita juga mengenal di tulang itu ada hukum namanya Wolff's Law. Itu hukum dari Wolff, di mana semakin tulang itu mendapatkan pressure, semakin mendapatkan beban, semakin mendapatkan tekanan, dia justru akan lebih kuat. Gitu. Kayak saya berarti tulangnya kuat, Dok. Bebannya lebih berat, Dok. Cuma ya ada keseimbangan, karena dengan beban yang berat sendiri juga akan mengganggu sendinya. Gitu. Nah, itu kenapa kalau ditanya kapan mulainya, ya sejak dari dalam kandungan terus itu nanti akan berkaitan sampai pada saat usia tua. Gitu. Jadi ada banyak aspek yang harus dipersiapkan sejak dini ya, supaya nanti pada saat usia tua nanti bisa lebih beraktivitas dengan lebih bebas tanpa bergantung pada orang lain. Betul sekali. Nah, ini, Dok, apa saja sih tanda-tanda awal yang menunjukkan seseorang itu beresiko mengalami osteoporosis, Dok? Ya, tanda-tanda awal dari adanya resiko osteoporosis itu bisa dilihat dari keluhan. Ya, jadi keluhannya apa? Apakah biasanya diawali dengan linu-linu, sering linu-linu pada sendinya. Di sendinya, Dok, malah. Sendi, kemudian juga di daerah-daerah tulang panjang itu juga linu-linu juga bisa. Ya, itu tanda awalnya. Nah, yang benar-benar menunjukkan kalau dia sudah terjadi osteoporosis itu biasanya kalau memang terjadi fragility. Jadi di mana dikit-dikit baru kepleset atau patah gitu. Ya. Nah, kita mengenal untuk kasus osteoporosis sendiri ada namanya trivial injury. Apa itu trivial injury? Trivial injury itu artinya dengan cedera yang gaya yang kecil, gaya yang ringan, di mana pada orang normal tidak menyebabkan fraktur, atau patah tulang, tapi pada orang yang osteoporosis maka bisa menyebabkan fraktur atau patah tulang. Contohnya, kalau kita jatuh kepleset, kita mungkin tidak akan patah. Tapi kalau pada yang kita atau yang sudah lanjut usia 70-60 tahun ke atas langsung patah ya, Dok. Bonggolnya patah. Pergelangan tangannya patah, itu biasa menandakan kalau tulangnya memang keropos. Nah, kita sebaiknya mencegah supaya tanda-tanda itu ya jangan sampai patah duluan baru kita tahu ini osteoporosis. Maka perlu ada screening. Nah, screening itu kalau sudah usia di atas 40 baiknya rutin dilakukan pemeriksaan namanya BMD. BMD apa itu, Dok? BMD itu Bone Mineral Densitometry. Itu nanti suatu pemeriksaan radiologis untuk mengukur kepadatan tulang. Biasanya dari tulang belakangnya bagaimana, daerah dari panggulnya gimana, atau mungkin yang sering dilakukan misal pada saat Car Free Day atau pada saat acara-acara bakti sosial gitu, biasanya ada yang portable BMD itu untuk lihat dari kepadatan tulang tumit maupun tulang pergelangan tangan itu ada. Gitu. Cuma memang idealnya ya tulang belakang maupun yang panggul ini. Yang panggulnya ya. Gitu. Oke. Ya.
Ini dok, terus apa yang menyebabkan tulang yang menjadi lemah pada penderita osteoporosis ini dok? Ya, jadi penyebab utamanya dok. Jadi penyebab tulang, jadi tulang itu secara apa namanya, secara arsitektur dia ada bagian yang organik, ada juga bagian yang anorganik. Yang organiknya itu salah satunya ada sel-sel tulang juga ya, di mana sel tulang yang utama itu ada dua, osteoblast yang sifatnya itu membangun dan melakukan deposisi supaya tulang makin kuat. Makin kuat, iya. Sedangkan osteoklas itu berfungsi untuk apa namanya, meresorpsi atau menyerap atau gerogotin supaya tulang-tulang tersebut supaya tidak tumbuh berlebihan. Sehingga harus seimbang antara osteoblast dan osteoklas. Bukan berarti osteoklas ini jahat ya, karena kalau nggak ada osteoklas, kalau tumbuh berlebihan malah jadi bahaya, jadi kanker ya dok. Tambah masalah lagi, jadi harus ada keseimbangan ini. Iya. Nah, pada orang yang osteoporosis tadi saya bilang salah satunya osteoblast ini kan sangat bergantung dengan hormon ya, dan osteoblast ini sangat bergantung juga dengan kalsium dan nutrisi juga tadi untuk menjalankan aksinya. Ya, gitu kalau dia sudah mulai mulai menurun fungsinya, kemampuannya, bahkan mungkin suplemen atau bahannya sendiri yaitu kalsium dan vitamin D-nya juga turun, ya dia kemampuannya untuk membangun tulang itu sendiri ya jadi berkurang. Sehingga akhirnya osteoklasnya seolah-olah lebih aktif. Kalau osteoklasnya lebih aktif, tulangnya jadi keropos. Sehingga kalau dilakukan pemeriksaan mikroskopis, mikroarsitektur tulangnya akan jadi lebih growong. Ya, bisa dibayangkan gitu ya. Karena kalau dengan tulang yang lebih berongga itu ya lebih akan mudah patah. Kira-kira gitu penyebab kenapa kok rentan patahnya. Iya. Nah ini dok, biasanya kalau seseorang itu kan kadang penasaran ya, periksa ke dokter. Biasanya, oh dok ini saya resiko nggak osteoporosis gitu. Biasanya dari dokter gitu untuk mendiagnosisnya itu yang tulangnya bakalan rusak atau enggak gitu, bakalan kena osteoporosis enggak, itu gimana dok biasanya? Ya, osteoporosis itu kan sifatnya sistemik, general. Jadi tidak hanya pada tulang tertentu saja. Sehingga kalau kita menanyakan apakah ini resiko osteoporosis, maka kita ya secara general kualitas tulang itu. Kualitas tulang itu tadi yang idealnya bisa diketahui dengan BMD itu tadi. BMD tadi ya. Bone mineral densitometry. Di situ kita bisa melihat apakah tulang tersebut masuk ke dalam standar deviasi yang mana. Jadi seperti KMS itu nanti kalau pernah lihat ibu-ibu yang punya kartu menuju sehat itu nanti ada semacam grafik warnanya hijau, kuning, merah gitu. Sama BMD juga sama seperti itu. Kalau masih skornya itu antara di atas -1, di atas -1 itu berarti bisa minus 0,75, 0, plus 1, plus 2, plus 2,5 dan sebagainya, itu masih hijau. Tapi kalau nanti di bawah -1 sampai minus 2,5, itu disebut osteopenia, atau udah mulai menurun kepadatannya. Udah beresiko ya berarti ya. Tapi kalau skornya di bawah minus 2,5 atau misalnya jadi misal minus 3 atau minus 2,75, itu berarti sudah termasuk yang osteoporosis. Itu untuk mengecek yang pertama. Atau kadang juga bisa dilihat secara tidak sengaja nih. Memang nggak pernah kontrol, nggak pernah check up, pada saat ronsen misalnya ini kok sudah terjadi dua gambaran utama osteoporosis. Gambaran utama osteoporosis pada ronsen tulang biasa. Yang pertama adalah cortical thinning. Cortical thinning itu artinya penipisan korteks, ya. Korteksnya menipis. Atau yang kedua adanya trabecular diminis atau penurunan garis-garis trabekula. Garis-garis trabekula itu kalau kita lihat ronsen kan ada yang kayak serabut-serabut. Nah, serabut-serabutnya itu yang harusnya kelihatan jelas dia mulai menipis atau hilang. Nah, dua hal ini yang menandakan bahwa dia derajat osteoporosisnya mungkin akan lebih berat. Lebih berat ya. Itu jadi hal itu yang harus kita waspadai. Waspadai ya, kalau sudah usia-usia menjelang usia lanjut ya dok ya. Nah gini dok, selanjutnya kebiasaan apa aja dok buat seperti kita yang belum 40 tahun ya, masih di bawah 40 tahun ya, agar nanti kedepannya kita tidak terkena osteoporosis dok? Kalau tidak dari terkena, sekarang ini. Kalau tidak terkena tidak mungkin. Tidak mungkin ya, tetap kena ya dok. Sekali lagi osteoporosis itu merupakan proses degeneratif. Degeneratif. Tugas kita adalah bagaimana sih supaya pada saat terjadi proses degeneratif itu kita siap. Betul. Dan kita tidak mudah fraktur. Tidak mudah patah. Nah, jadi
seperti halnya penyakit degeneratif lain seperti katarak, kulit keriput, beruban, itu secara sunatullah maka akan terjadi. Betul. Gitu ya. Nah, pada tulang yang sering terjadi ya pengapuran dan juga pengerobosan tulang. Gitu. Nah, tapi bagaimana? Apakah kita kemudian terima-terima aja? Nah, seperti halnya proses penuaan di bidang lain, kan ada tuh yang nggak pengen cepat keriput, ya mungkin pakai skincare terus ya, Dok. Atau pakai lah, sama juga seperti halnya dengan pada tulang, kita juga bisa melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip menabung kualitas tulang supaya tulang tersebut punya tabungan kepadatan yang lebih sehingga nanti tidak mudah patah. Kan tidak semua orang tua patah tulang. Oh iya, benar. Banyak orang tua yang dulunya aktif, yang apalagi yang dulunya pekerja berat, kan itu berat, malah tuanya kuat ya. Meskipun kadang yang kalah bantalan sendi atau sendinya, benar. Ya itu semua bisa dicari ya supaya seimbang, tidak berlebihan gitu ya. Nah, yang pertama untuk yang perlu diperhatikan untuk pola hidup sehatnya adalah konsumsi makanan. Ya, dari sini kita butuh makanan-makanan yang mengandung kalsium. Ya, mengandung kalsium paling banyak memang di susu. Susu. Ya. Tapi tidak semua orang suka susu. Kalau nggak suka susu gimana? Bisa menggunakan, kalau memang nggak suka susu yang secara wujud itu susu, bisa menggunakan olah-olahan dari dairy product atau produk-produk olahan susu, keju, coklat, es krim, gitu kan. Kalau memang nggak suka kayak gitu, kayak gitu kan dalam tanda kutip mungkin tidak setiap hari dikonsumsi gitu kan. Bisa yang kadarnya lebih kecil, bisa juga pada makanan-makanan hewani yang tulangnya ikut di presto, yang tulang lunak. Seperti kita di Semarang nih banyak bandeng presto, gitu kan? Atau mungkin ayam tulang lunak. Bisa itu untuk meningkatkan sumber kalsium. Oh, bisa, Dok. Gitu. Bisa kok itu juga nggak suka lah, masa makan itu terus gitu. Bisa pada sayur-sayuran yang tinggi kalsium itu brokoli. Brokoli itu juga tinggi kalsium. Tapi kalau yang kadar yang lebih dikit, pada dasarnya hampir semua makanan ada kalsiumnya, cuma jumlahnya lebih sedikit. Makanya perlu pola makan yang seimbang. Itu kalau dilihat dari asupan nutrisi. Kemudian dari kalsium itu juga tadi nggak bisa sendiri ya. Selain butuh metabolismenya itu dengan vitamin D, maka ya kita butuh untuk hidup yang aktif. Jangan cuma sedenter yang di rumah nggak banyak gerak gitu, maka butuh vitamin D. Vitamin D untuk mengubah menjadi dari vitamin D yang inaktif menjadi vitamin D yang aktif. Gitu. Terus selain itu juga penyerapan kalsium bisa ditingkatkan dengan adanya vitamin C. Oh, vitamin C juga, Dok? Iya, jadi vitamin C itu bisa membantu penyerapan, ya vitamin C dan vitamin D itu membantu penyerapan kalsium yang di usus. Gitu. Nah, apakah itu cukup? Tidak. Kita juga perlu menghindari gaya hidup ataupun asupan-asupan yang malah justru menurunkan penyerapan kalsium. Contoh. Kafein itu dan tanin teh pada itu juga menurunkan penyerapan kalsium. Gitu. Kemudian merokok itu justru akan mempercepat penurunan fungsi osteoblas. Jadi rokok itu benar-benar salah satu penyebab osteoporosis. Minuman keras bisa ada secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung bisa jadi menyebabkan vaskularisasi atau peredaran darah di ujung-ujung tulang itu terganggu, atau bisa juga secara tidak langsung mengganggu penyerapan di hati, metabolisme hati terganggu, sehingga terjadi kerusakan penyerapan kalsium yang menurun. Itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Gitu. Selain itu, selain tadi dari segi gaya hidup, pola makan dan menghindari faktor-faktor resiko, kita juga harus rutin kontrol itu tadi supaya bisa diketahui sejak dini. Dan dari kesemuanya, maka salah satu poin utamanya adalah dengan olahraga yang rutin. Olahraga rutin itu selain meningkatkan vaskularisasi, dia juga meningkatkan pembebanan pada tulang, sehingga tulang tadi dengan hukum Wolff tadi akan meningkatkan kepadatan tulang. Nah, gitu. Pertanyaan sekarang, olahraganya yang tepat, Dok, biar nanti kedepannya di usia tuanya kita jadi lebih bebas, aktif gitu ya. Nah, olahraganya apa, Dok, yang disaranin? Jadi olahraga kita, kalau kita bicara olahraga, kita juga olahraga itu yang baik itu ritmis, ya, ritmis, continuous, bukan sekedar angin-anginan dalam tanda kutip, tapi juga jangan sampai yang menimbulkan
rentan cedera. Jadi kita lakukan aja yang bisa kita lakukan tiap hari adalah berjalan atau jogging. Ya kita cukup jalan 30 sampai 60 menit sehari, dan kalau perlu pakai jam tangan smartwatch gitu ya. Kita lihat udah berapa langkah nih gitu. Oh iya. Nah itu bisa dipantau ya dok. Dipantau, kita bisa dengan banyak langkah gitu kan. Atau mungkin kita, wah dok saya itu misal saya itu dokter ya, udah capek operasi atau saya mahasiswa ya full dari pagi sama bagaimana solusinya? Kalau memang mengendari kendaraan motor atau mobil gitu ya, parkir agak jauh. Bangun lebih pagi, parkir agak jauh, jalan kaki ke ruang kuliahnya atau ke tempat praktek atau bekerjanya itu. Atau mungkin kalau misal kok sore udah pulang, setidaknya muteri kompleks lah. Gitu. Betul. Itu penting untuk meningkatkan kualitas dari tulangnya. Selain itu bisa juga dengan berenang, olahraga rutin rekreasional lain seperti bersepeda, itu juga bisa. Bersepeda juga bisa dok. Ya. Sekali lagi lebih baik yang rutin, ritmis dan kontinus, tapi tidak hanya sekedar angin-anginan atau kemudian ada tren lagi main bola atau habis itu tidak lagi gitu, itu malah nggak bagus. Malah nggak bagus ya dok ya. Oke. Dok, ini bagaimana untuk menjaga kesehatan tulang pada saat kita sudah tua dok? Ini berarti kan tadi waktu muda, kalau kita sudah tuanya itu gimana dok? Untuk menjaga kesehatan tulangnya? Kalau sudah lanjut usia gitu gimana ya? Jadi kalau untuk menjaga kesehatan tersebut, maka yang penting yang pertama tetap asupan nutrisi pada saat usia tua itu tetap diperhatikan, ditambah ya bisa dengan suplemen-suplemen. Kalau mungkin memang pada ibu-ibu yang menopause, bisa kalau memang sudah hasil BMD-nya kok sudah merah atau kuning, selain suplemen bisa juga dengan mengkonsumsi bisfosfonat namanya, atau juga bisa terapi sulih hormon apabila dibutuhkan. Itu hanya untuk kasus-kasus tertentu, tidak semuanya butuh pakai itu. Nah yang penting supaya yang terpenting adalah menghindari jatuh. Pada orang tua. Kenapa? Karena dengan adanya kepadatan tulang yang menurun, dengan jatuh dan mudah patah, itu akan lebih menyebabkan kejadian yang di belakangnya lebih memburuk. Kenapa? Karena kalau orang lanjut usia patah tulang, dia nanti kedepannya hanya akan tidur-tiduran. Karena kesakitan kan, tidak hanya cuma di tempat tidur toh. Padahal dengan di tempat tidur aktivitas menurun, otot-otot mengecil, kualitas tulang makin keropos lagi, pencernaan terganggu dan sebagainya, sehingga akhirnya akan jadi seperti vicious cycle, lingkaran setan yang tidak bisa diputus. Makanya pada orang tua selain asupan nutrisi dan juga aktivitas yang mungkin jalan sehat pagi hari gitu, utamanya adalah cegah faktor risiko itu, cegah jatuh itu. Itu kenapa sering kalau kita di rumah sakit gitu kan dikasih stiker nih resiko jatuh, atau mungkin kalau di hotel atau di di tempat-tempat fasilitas publik ada railing khusus orang tua supaya bisa berpegangan. Ya, gitu. Tujuannya supaya mencegah jatuh itu tadi. Yang penting hindari jatuh ya kalau sudah usia lanjut gitu ya. Takutnya ternyata kalau udah lanjut itu beliaunya ternyata kepadatan tulangnya sudah berkurang ya. Karena kepadatan tulang sudah berkurang, jatuh, patah. Kemudian tidur-tiduran, lingkaran setan tadi ya. Nggak bisa diputus. Nah ini dok, tadi kan untuk pencegahan di usia tua. Nah kalau sudah terdiagnosis ini dok, bagaimana dok pengobatan yang dilakukan? Jadi osteoporosis dibagi dua, yaitu osteoporosis dan severe osteoporosis. Severe osteoporosis itu apabila sudah terjadi fragility fracture atau patah tulang akibat osteoporosis itu sendiri. Kalau sudah terjadi fragility fracture, ya maka mau nggak mau kita lakukan operasi untuk fiksasi dari tulang yang patah. Tapi kalau cuma baru osteoporosis, kita lihat apakah dia termasuk osteoporosis yang berat atau tidak. Apakah karena ada kaitannya dengan hormonal atau tidak. Nah, kalau memang untuk pengobatan selain suplemen kalsium, tadi yang saya sampaikan, ada namanya terapi bisfosfonat. Terapi bisfosfonat itu terapi yang gunanya untuk menyeimbangkan bone turnover. Apa itu bone turnover? Bone turnover itu merupakan keseimbangan antara osteoblast dan osteoklasa terjaga supaya mereka bisa bekerja berdampingan supaya tulangnya tidak makin keropos. Betul. Kira-kira gitu. Seperti itu ya berarti dok. Nah dok, kira-kira ringkasan untuk osteoporosis dan pesan-pesan buat para pemirsa ini dok. Kira-kira apa dok? Ini kita harus belajar mencegah sejak dini dok. Iya makanya. Nah ini dari awal kita pakai judul belajar. Itu bukan ada maknanya ya dok? Ini justru ringkasan dari keseluruhannya ya dengan belajar. Dengan belajar ini. Nah, apa itu belajar? Belajar
B-nya itu artinya berolahraga. Oke, berolahraga. Jadi kita ya, Dok. harus berolahraga. Berolahraga sekali lagi cukup yang ritmis, continuous, jangan terlalu yang membahayakan ya. Cukup jalan kaki, jogging atau kemudian berenang, bersepeda itu sudah cukup. Jadi B-nya adalah berolahraga. Berolahraga ya. Kemudian ya. L-nya itu artinya lifestyle atau gaya hidup. Jangan gaya hidup yang sedenter yang cuma di dalam kantor terus atau mainan gadget terus ya. Kemudian coba lebih aktif di luar rumah, kemudian coba untuk supaya dapat sinar matahari gitu ya. Terus dari lifestyle itu sendiri juga nggak usah mabuk-mabukan, merokok itu dikurangi supaya tidak menghambat fungsi dari osteoblasnya atau menghambat penyerapan kalsium. Gitu kan. Kemudian A-nya itu asupan nutrisi ya. Kita bekali sumber kalsium di dalam tubuh kita dengan mengkonsumsi makanan-makanan tinggi kalsium dan juga bisa ditambah sayur-mayur maupun buah-buahan untuk mengkadar vitamin C sehingga proses pengikatan kalsium itu lebih baik. Lebih baik ya. Untuk A-nya. Terus kemudian J-nya adalah jaga diri dari faktor-faktor resiko, jangan sampai jatuh. Kemudian jaga diri dari ya tadi ya seperti paparan-paparan seperti paparan radiasi, paparan polusi, paparan asap rokok, paparan minuman keras, obat-obatan, kita jaga diri kita sendiri. Dan terakhir R-nya adalah rajin kontrol. Rajin kontrol. Kalau sudah usia udah lanjut atau di atas 40, cobalah kalau memang pas paling nggak cek ya, Dok ya. Iya, bisa cek kepadatan tulang gimana gitu kan. Atau mungkin rajin mengikuti misal senam sehat, ada aktivitas kayak gitu. Dengan begitu kita akan bisa lebih aware kalau ini sudah mulai ke arah kepadatannya sudah mulai turun nih. Jadi dengan belajar, berolahraga, lifestyle modification, asupan nutrisi, jaga diri dari faktor resiko dan rajin kontrol. Insya Allah kita bisa mempersiapkan hari tua yang lebih baik. Ya, kualitas hidupnya membaik, aktivitasnya juga membaik, dan yang penting bisa bebas nyeri dan bisa bebas beraktivitas. Oke, luar biasa pemirsa ya. Jadi untuk mendapatkan masa tua yang bebas beraktivitas, seperti yang dikatakan oleh Dr. Arif tadi, pemirsa bisa belajar ya. B-nya apa tadi, Dok? Berolahraga, lifestyle, asupan diri, terus J-nya tadi jaga diri dari faktor resiko, dan R-nya rajin kontrol. Atau para pemirsa nanti yang usia-usia di atas 40 tahun mungkin ya, atau di atas 50 atau 40, Dok, biasanya. Kalau wanita postmenopause, kalau laki-laki di atas 50 tahun. Laki-laki di atas 50 tahun, kalau wanita postmenopause nanti langsung bisa kontrol ke dokter spesialis ortopedi atau bisa melakukan pengecekan seperti yang disampaikan oleh Dr. Arif tadi, supaya nanti masa tua kita bisa lebih bebas. Oke, bebas beraktivitas dan tetap produktif gitu ya, Dok. Intinya kita itu harus selalu produktif gitu ya. Oke, baik pemirsa, tak terasa sudah 30 menit kita bersama-sama dalam program acara Orkes, obrolan kesehatan. Oke, saya dan Dr. Arif kayaknya harus undur diri beserta kru yang bertugas. Sebelumnya terima kasih dokter sudah meluangkan waktu untuk hadir ke studio ini untuk menjelaskan tentang osteoporosis. Nah, ini sangat penting sekali ya pemirsa ya. Jangan disepelekan, masa tua kita itu aset kita juga. Jadi kita harus menjaganya dari sekarang. Biar tidak. Jangan lupa Mas. Apa? Di bulan Oktober ini itu hari osteoporosis dunia. Oh, hari osteoporosis dunia. Oktober kemarin ya. Iya, jadi mumpung masih nuansa hari osteoporosis dunia, mungkin ini kita bisa dengan begini kita bisa mulai, ya sudah yuk kita mulai persiapan sejak sekarang yuk. Gitu ya. Ya, oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan Hari Osteoporosis Sedunia, Dok. Buat para pemirsa juga ya, tentunya tidak terkena osteoporosis. Betul sekali. Tetap bisa beraktivitas dengan baik. Sip, oke. Tetap beraktivitas dengan bebas, dengan baik di hari tua. Sepertinya sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami dan beserta kru yang bertugas. Saya Dr. Arif mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.